Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri karena Madya Galang Erna Fauzi, Prodi TMPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang relay. Relay merupakan komponen elektrik atau elektromekanis yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh medan magnet atau sinyal listrik. Relay digunakan untuk mengendalikan aliran arus listrik pada sirkuit utama dengan cara menghubungkan atau memutuskan kontak listrik pada sirkuit tersebut. Relay sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi seperti otomatisasi industri, sistem keamanan, elektronik konsumen, kendaraan, dan banyak lagi. Ada berbagai jenis relay yang tersedia, termasuk relay elektromagnetik tadi, dan ada relay reed. Masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Selanjutnya memasuki komponen utama relay. Yang pertama ada elektromagnetik atau coil, gulungan elektromagnetik, yaitu gulungan kawat tembaga atau kumparan di dalam relay yang menerima arus listrik dari sirkuit kontrol. Ketika arus mengalir melalui gulungan ini, ia menciptakan medan elektromagnetik di sekitarnya. Yang kedua ada armatur atau pelatuk. Armatur sendiri adalah komponen yang bergerak dalam respon terhadap medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh koil tadi. Ketika koil diaktifkan, armatur tertarik ke arah koil atau medan elektromagnetiknya, dan ini adalah bagian yang bergerak di dalam relay. Yang ketiga ada switch contact point atau kontak relay yang biasa disebut saklar. Kontak relay adalah sepasang atau lebih terminal atau kontak listrik yang akan terhubung atau terputus saat armatur bergerak. Ketika armatur tertarik ke koil, kontak relay akan tertutup, menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik pada sirkuit utama yang terhubung ke relay. Yang keempat ada spring atau pegas, digunakan untuk mengembalikan armatur ke posisi semula ketika medan elektromagnetik dihilangkan. Pegas ini sangat penting untuk memastikan kontak relay kembali ke posisi terbuka ketika relay tidak diaktifkan. Selanjutnya tipe-tipe relay, ada tiga. Yang pertama ada relay elektromekanis. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, menggunakan komponen elektromagnetik seperti koil dan armatur untuk mengontrol kontak listrik. Relay ini sering digunakan dalam aplikasi di mana diperlukan isolasi galvanik atau pemisahan listrik antara sirkuit kontrol dan sirkuit utama. Mereka memiliki daya tahan yang baik terhadap lonjakan arus dan tegangan, dan mereka dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang kedua ada relay semikonduktor, juga dikenal sebagai SSR atau Solid State Relay. Tidak memiliki komponen mekanis seperti armatur atau kontak yang bergerak. Mereka bekerja dengan prinsip semikonduktor seperti transistor atau triage untuk mengendalikan aliran arus listrik. Tiga ada relay reed, menggunakan reed switch yang terdiri dari dua lapisan tipis logam atau baja yang sensitif terhadap medan magnet yang ditempatkan di dalam tabung kaca. Relay reed ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan isolasi galvanik, memiliki konsumsi daya yang rendah, dan memiliki tingkat kebisingan rendah. Fungsi-fungsi relay. Fungsi yang pertama saya ambil ada pengganda sinyal atau signal amplification. Relay dapat digunakan untuk menggandakan sinyal yang lemah atau rendah, sehingga dapat mengendalikan perangkat atau sirkuit yang memerlukan daya yang lebih besar. Kedua ada kontrol. Relay adalah komponen inti dalam sistem pengendalian dan otomatisasi. Mereka digunakan untuk mengontrol kapan dan bagaimana arus listrik mengalir dalam sirkuit. Tiga, isolasi. Relay digunakan untuk menciptakan isolasi galvanik antara sirkuit kontrol dan sirkuit utama. Ini melindungi sirkuit kontrol dari lonjakan tegangan atau arus yang mungkin terjadi di sirkuit utama, serta melindungi perangkat dan operator dari bahaya listrik. Yang keempat ada pemantauan atau monitoring. Relay dapat digunakan untuk memantau parameter tertentu dalam sistem seperti suhu, tekanan, atau kelembapan. 5. Proteksi atau protection. Relay proteksi digunakan untuk melindungi peralatan atau sistem dari gangguan atau kondisi bahaya seperti lonjakan arus,
gangguan arus lebih, atau kegagalan peralatan. Selanjutnya ada otomatisasi. Digunakan dalam sistem otomatisasi industri dan rumah pintar untuk mengontrol perangkat elektronik dan listrik secara otomatis berdasarkan peristiwa atau kondisi tertentu. Hal ini tentunya meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya ada kendali kendaraan. Dalam kendaraan, relay digunakan dalam berbagai fungsi, seperti mengendalikan lampu, motor wiper, klakson, sistem injeksi bahan bakar, dan banyak lagi. Yang terakhir ada sistem kendaraan atau vehicle system. Dalam sistem kendaraan yang lebih canggih seperti kendaraan listrik atau kendaraan otonom, relay dan komponen elektronik lainnya digunakan untuk mengendalikan sistem pengisian daya, sistem navigasi, sensor keamanan, dan banyak lagi. Ini merupakan cara relay bekerja. Saya ambil dari YouTube. So you have seen this component in many circuit boards, but do you know what is it? And what is its function? Today we were gonna talk about this component. And yes, if you are new to our channel, make sure to hit that subscribe button for more informative videos. So this component is known as relay. A relay is an electrically operated switch. It consists of a set of input terminals for a single or multiple control signals, and a set of operating contact terminals. Relays are used where it is necessary to control a circuit by an independent low-power signal, or where several circuits must be controlled by one signal. If you see on the surface of the relay there is something printed there, this is the input voltage of the relay. If the voltage is lower, then this relay won't operate. If it exceeds the voltage, the coil inside relay would burn and will damage the relay. Okay, so we are done with the rating of relay. Let's see the pinout of this relay. These two pins are known as the coil pins. And the other three are defined as common, normally closed and normally open. Okay, so let's have a look inside a relay. A relay consists of a coil which is connected to the coil pins, and common to the middle pin between coil pins. The common pin is generally connected to the normally closed pin, which you can see here. The common pin which is connected to this copper plate is touching the plate connected to the normally closed pin. So what happens if we energize the relay coil? As we know, if a current flows in a coil, it generates a magnetic field, and that magnetic field is used to attract the copper plate connected to common pin. This results in touching the common pin to the normally open pin, and thus behaving as a switch to connect common pin to normally open pin. When the switching of relay happens, it generates a tick sound, and sometimes this creates a disadvantage in working of relay as it's very noisy. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dari animasi yang saya ambil dari YouTube. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan relay. Saya ambil jadi contoh penerapan pintu otomatis. Selanjutnya kita memasuki pintu otomatis. Yang pertama ada sensor. Bentar. Ada pintu otomatis. Yang pertama ada sensor. Sensor seperti sensor gerak, sensor jarak, atau sensor digunakan untuk mendeteksi keberadaan orang. Yang kedua ada sistem kendali atau control system. Tentunya berfungsi untuk mengatur operasi pintu otomatis, termasuk microcontroller atau sistem otomatisasi. Yang selanjutnya ada relay. Relay sendiri adalah komponen utama dalam sistem kontrol pintu otomatis tadi. Untuk menggerakkan motor atau aktuator yang membuka dan menutup pintu. Selanjutnya ada pengamanan sistem relay pada pintu otomatis. Jadi untuk proteksi yang akan memutuskan aliran listrik dan mengenai operasi pintu jika terjadi situasi berbahaya. Selanjutnya ada pengendalian kecepatan dan arah.
juga digunakan untuk mengendalikan kecepatan dan arah pintu secara otomatis. Dan yang terakhir ada sumber daya. Sistem relay pada pintu otomatis biasanya mendapatkan daya dari sumber listrik yang terhubung langsung atau baterai cadangan. Sekian presentasi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.